Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Memang Ganteng yang tentunya akan membawakan alur cerita dari film. Oke, di video kali ini Mamang akan membawakan alur cerita dari film Alita Battle Angel. Dan seperti biasa Mama tidak suka berlama-lama di intro ya guys. Jadi kita langsung aja ke alur ceritanya dan selamat menonton. Film dimulai dengan terlihat Dr. Ido yang sedang berada di scrapyard untuk mencari komponen-komponen yang masih bisa dipergunakan. Lalu ia menemukan Alita dalam keadaan rusak parah dan membawanya ke klinik miliknya. Setibanya di klinik, Dr. Ido dan asistennya memberikan tubuh baru dan memperbaikinya. Keesokan harinya Alita terbangun dari tidur dan sudah bisa menggunakan tubuh barunya. Selesai memakai baju, ia pun turun ke lantai bawah dan melihat Dr. Ido sedang memperbaiki seseorang. Setelah itu, Dr. Ido yang melihat Alita sudah terbangun langsung memeriksa sensor-sensor yang ada pada tubuh barunya. Alita pun kehilangan ingatannya dan menanyakan siapa dirinya pada Dr. Ido. Dr. Ido pun menjelaskan jika hampir semua komponen Alita rusak, namun otak manusianya masih berfungsi dan berharap jika Alita bisa mengingat sesuatu. Dr. Ido membawanya keluar dan mengenalkan tempat barunya yang bernama Iron City. Alita pun terkesan dengan kota tersebut, terutama dengan Zalem yang berada di atmosfer. Karena Alita lupa dengan namanya, Dr. Ido pun memberikan nama Alita padanya. Di perjalanan, Dr. Ido menjelaskan hanya Zalem yang tersisa setelah keruntuhan yang melanda seluruh dunia. Lalu Alita pun terkesan dengan permainan motorball yang dia lihat di layar. Setelah itu Dr. Ido pun meninggalkan Alita karena harus membeli beberapa komponen. Alita pun dihampiri anjing kecil dan pada saat Alita melihat selembaran kertas buronan, datanglah Centurion. Alita yang tidak tahu pun mencoba melawannya, namun Hugo datang menyelamatkan Alita. Dan Alita pun menyelamatkan anjing kecil sebelumnya. Hugo yang baru pertama kali melihat Alita pun, ia terkesan dan memperhatikan tubuh baru Alita. Tak lama Dr. Ido pun muncul, lalu Hugo pun pergi. Di malam harinya Alita yang terbangun, ia pun mengintip Dr. Ido yang baru saja pulang dan mendapatkan luka di bagian tangannya. Keesokan harinya, Dr. Ido yang sedang memperbaiki seseorang karena dibegal tukang pretel. Lalu Alita pun mendengarnya dan dilarang untuk keluar malam oleh Dr. Ido. Setelah selesai, Alita pun keluar dan ia pun diperhatikan oleh seorang wanita. Dan ternyata wanita tersebut adalah mantan istri dari Dr. Ido. Dan tubuh yang dipakai Alita adalah tubuh untuk anaknya yang sudah meninggoy. Wanita tersebut pun bernama Siren. Dan alasan mantan Dr. Ido mengunjunginya yaitu untuk mengajak Dr. Ido membuat champion di motorball. Namun Dr. Ido menolaknya. Berpindah ke Alita. Saat berjalan-jalan, Alita menemukan Hugo yang sedang latihan motorball. Ia pun ikut dalam permainan dan Hugo menjelaskan peraturan permainan tersebut. Di tengah permainan, satu teman Hugo pun bernama Tanji bermain kasar dan menjatuhkan Alita. Alita yang tak mau kalah pun membalas perbuatan Tanji. Selesai dengan permainan, Hugo pun mengajak Alita berkeliling dan membelikannya coklat. Terlihat ada seorang pemburu hadiah bernama Zepan yang sedang berkeliling. Alita pun tertarik ketika melihat pedang yang dibawa oleh Zepan. Setelah itu ia pun kembali pulang menyelinap pelan-pelan, namun Dr. Ido sudah ada menunggunya dan menyiapkan makanan untuk Alita. Keesokan harinya Hugo membawa dan mengajak Alita berkeliling. Ia pun menunjukkan tempat favoritnya, yaitu gereja tua. Hugo pun bercerita tentang cita-citanya yang ingin pergi ke Zalem. Di malam harinya Alita diam-diam membuntuti atau mengikuti Dr. Ido yang diam-diam selalu pergi di malam hari. Ia pun melihat koper yang selalu Dr. Ido bawa, yaitu senjata untuk memburu buronan.
Saat Dr. Aido bersiap dan akan beraksi, tiba-tiba Alita pun menghentikannya dan membuat buruan Dr. Aido menyadari keadaannya. Lalu Dr. Aido pun menyadari jika buronan yang dia ikuti hanya memandunya ke tempat itu untuk menjebaknya. Dan benar saja beberapa cyborg pun datang mengepungnya. Dr. Aido yang terkepung mencoba melawan, namun akhirnya dia terpojok dan ketika akan dieksekusi, tiba-tiba Alita berlari dan menghabisi cyborg yang akan mengeksekusi Dr. Aido. Dr. Aido yang melihat aksi dari Alita, ia pun nampak tidak percaya. Lalu cyborg Nesiana mencoba melawan Alita, namun berakhir sama alias meninggoy. Dan terakhir cyborg Rewiska, ia pun harus kehilangan satu tangannya karena serangan dari Alita. Di tengah pertarungan, Alita pun mengingat sedikit kilasan ingatannya dahulu. Kembali ke pertarungan, Grewiska setelah kehilangan tangannya, ia pun kabur menyelamatkan diri ke dunia bawah. Selesai dengan semua itu, Dr. Ido pun membawa kepala dari Nesiana dan menyetorkan ke pusat untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Setelah itu, Dr. Ido menjelaskan mengapa dia menjadi pemburu hadiah. Karena jika tidak maka klinik miliknya sudah pasti tutup karena kekurangan biaya. Alita pun menanyakan tubuh siapa yang dia gunakan sekarang dan Dr. Aido memberitahunya jika tubuh tersebut awalnya untuk anaknya yang cacat. Dan anaknya kini sudah meninggoy karena serangan salah satu pasiennya yang mencoba mengambil obat lalu menyerang anaknya. Dan tak lama sejak penyerangan itu, Siren istri Dr. Aido pun yang kecewa meninggalkannya sendirian. Dan itu juga menjelaskan mengapa Dr. Aido menjadi pemburu hadiah, yaitu untuk membalaskan dendamnya. 300 years old. Berpindah ke Siren yang sedang memperbaiki Grewiska dan menanyakan pada Vector mengapa ada chips telepresence yang terhubung pada seseorang di Zalem. Vector menjelaskan jika itu untuk mata-mata dan tersebar di seluruh kota. Tak lama Nova berkomunikasi menggunakan Grewiska dan meminta untuk menangkap Alita. Lalu Nova menyuruh Siren untuk membangun ulang Grewiska. Kembali ke Alita yang kini bersama Dr. Aido mencari info hadiah untuk Grewiska, namun tidak menemukannya. Kemungkinan ada yang melindunginya atau dilindungi oleh sistem. Alita pun ingin menjadi pemburu hadiah, namun Dr. Ido tidak menyetujuinya. Lalu ia pun pergi dan melihat motorball bersama Hugo. Setelah itu Hugo pun membawa Alita ke pit dan ia pun menemukan Siren di sana bersama dengan Vector. Setelah itu Vector melihat pertarungan dan menemukan jika ada pemain yang terlalu kuat. Ia pun menyuruh Siren untuk menghentikannya. Kembali ke Alita, Hugo yang didatangi bestinya pun harus pergi karena ada job mendadak. Dan ternyata job tersebut adalah untuk menculik Kinuba, pemenang dari motorball sebelumnya. Dan ia pun mengambil senjatanya. Dan orang dibalik itu semua adalah pasti kalian tahulah ya, orang itu adalah Vector. Setelah selesai, Hugo pun pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Hugo dan teman-teman pergi membawa Alita keluar dari kota untuk berjalan-jalan melihat pesawat URM atau singkatan dari United Republic of Mars. Hugo yang membawa Alita berharap bisa mengembalikan sedikit ingatannya dari masa lalu. Ketika sudah sampai, Alita pun mencoba masuk ke dalam pesawat tersebut dan menemukan tubuh berserker lalu membawanya kepada Dr. Ido untuk dipasangkan pada dirinya. Dr. Aido pun menolak untuk memasangkan tubuh tersebut dan menjelaskan jika tubuh tersebut adalah sistem senjata humanoid buatan URM atau Urim Technarchy, dan jika dipasangkan, inti dari Alita akan merespon tubuh tersebut dan secara naluriah akan mengaktifkan seni tarung bernama Panzerkunst. Intinya, Alita jika dipasangkan tubuh tersebut akan menjadi senjata cyborg tercanggih yang pernah dibuat. Alita yang marah pun meninggalkan Dr. Aido dan pergi mendaftarkan dirinya menjadi pemburu hadiah. Setelah itu Alita pergi ke sebuah bar untuk mengajak semua pemburu hadiah untuk memburu Grewiska. Ajakan itu pun tidak direspon karena tidak ada hadiah yang ditawarkan untuk Grewiska. Zepen yang melihat Alita, ia pun mendekatinya dan mengenalkan beberapa pemburu hadiah senior. Japan pun mencoba memprovokasi Alita dan inilah yang terjadi. This bitch broke my nose.
Setelah itu Alita pun memprovokasi orang-orang di bar dan membuat keributan di tempat tersebut. Dokter Aido pun datang ke tempat tersebut dan menghentikan kekacauan. Tak lama Greweska pun datang dengan tubuh barunya. Ia pun menghabisi satu orang dan anjing sebelumnya yang bersama Alita. Setelah itu Greweska pun membuat lubang ke dunia bawah dan Alita pun mengikutinya. Mereka pun bertarung dan berakhir dengan tubuh Alita yang hancur terpotong-potong. Ketika akan dihabisi, ia pun berhasil memberikan serangan terakhir. Dr. Aido, Hyugo, dan Master Dog datang lalu menyelamatkan Alita yang sudah tidak berdaya. Dan Greweska pun pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Dr. Aido pun pergi membawa Alita ke klinik. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Dr. Aido memasangkan tubuh berserker pada Alita. Looks like she's a little... Keesokan harinya, Alita pun pergi menemui Hyugo. Berpindah ke Greweska yang terlihat marah-marah karena kegagalannya menghabisi Alita. Vector dan Siren pun datang, lalu Nova mengambil alih tubuh Vector dan meminta pada Greweska untuk menghabisi Alita, lalu membawa jantungnya. Setelah itu Vector pun meminta Hyugo untuk ke tempatnya dan menanyakan tentang Alita. Keesokan harinya Alita pun pergi ke tempat Hyugo. Hyugo pun bercerita keinginannya untuk pergi ke Salem namun masih kekurangan kredit. Lalu Alita pun menawarkan jantungnya pada Hyugo agar bisa pergi ke Salem. Namun Hyugo menolak tawaran Alita. Setelah itu Hyugo menawarkan pada Alita untuk mengikuti uji coba motorball untuk mendapatkan uang agar mereka bisa pergi bersama ke Salem. Alita pun mengikuti usulan untuk mengikuti uji coba motorball dan Dr. Ido menyiapkan peralatan untuk pertandingan tersebut. Di sisi lain, Vector mengumpulkan para pemburu hadiah untuk menghabisi Alita dan akan memberikan hadiah sebesar 500.000 bagi siapa saja yang berhasil menghabisi Alita. Berpindah ke Hyugo yang menghentikan Tanji untuk mempereteli Cyborg di jalan. Ia pun mengatakan ingin keluar dan berhenti mempereteli Cyborg. Tak lama Zapan pun datang untuk memburu Hyugo. Ketika Hyugo akan dihabisi, Tanji mencoba membantunya namun berakhir meninggoy karena Zapan. Hyugo pun pergi menghindari Zapan yang mencoba menghabisinya. Di sisi lain, Alita akan memulai pertandingan motorball. Terlihat Dr. Ido pun memperhatikan satu persatu peserta di arena. Lalu Dr. Ido menyadari jika semua peserta adalah pemburu hadiah. Ia pun menyuruh Alita untuk keluar dari arena karena akan dijadikan buruan oleh semua peserta. Alita yang mengetahui itu, ia pun mencoba menghindari dan berhasil menghabisi beberapa peserta. Di tengah-tengah pertandingan, Hyugo menghubungi Alita mengabarkan jika dirinya diburu oleh Zapan dan akan menuju ke gereja lama. Alita pun keluar dari arena untuk menyelamatkan Hyugo dan diikuti oleh 3 pemburu hadiah. Di perjalanan Alita pun berhasil menghindari serangan dan menghabisi semua pemburu hadiah. Di sisi lain, akhirnya Zapan berhasil memojokkan Hyugo dan ketika akan menghabisinya, Alita pun datang dan menyelamatkan Hyugo. Lalu terlihat di layar pengumuman memberikan informasi terbaru dan foto Hyugo ditampilkan dengan bayaran 30.000 karena menghabisi beberapa orang. Zapan yang melihat itu terus memprovokasi Alita untuk menghabisi Hyugo. Lalu ia pun menusukkan pedangnya pada Hyugo. Hyugo yang mulai merasakan sakit dan sakaratul maut, ia pun dibawa ke dalam oleh Alita. Setibanya di dalam, terlihat Dr. Siren yang memperhatikan. Dr. Siren yang melihat kejadian itu merasa bersalah karena mengorbankan Hyugo pada Vector. Lalu ia pun mencoba menyelamatkan Hyugo dengan membuang tubuhnya dan disatukan dengan inti dari Alita untuk mengelabui Centurion yang berjaga di depan gereja. Sven yang mengetahui itu sebagai tipuan, ia pun memaksa mengambil kepala Hyugo. Namun tindakan itu pun dideteksi sebagai pelanggaran norma UU pemburu hadiah oleh Centurion. Alita pun tidak melewatkan kesempatan, ia pun merebut pedang Zepan lalu memotong sebagian wajahnya. Dan Alita pun pergi. Setibanya di klinik, Dr. Ido memberikan tubuh Cyborg untuk Hyugo.
Dr. Ido menjelaskan jika Vector adalah seorang penipu dan tawarannya pada Hugo untuk pergi ke Salem hanyalah kebohongan saja. Intinya semua orang atau cyborg yang terlahir di dunia bawah atau dibuang ke dunia bawah tidak akan pernah bisa pergi ke Salem. Lalu Dr. Ido pun bercerita jika dia sebelumnya adalah penduduk dari Salem yang dibuang karena anaknya yang cacat. Berpindah ke Vector bersama Siren. Vector yang mengetahui tindakan Siren menyelamatkan Hugo. Ia pun kecewa kepada Siren. Ketika Siren akan pergi, Vector menawarkan untuknya pergi ke Salem. Namun Siren menolaknya lalu pergi. Berpindah ke Alita. Setelah mengetahui kebenaran dari Dr. Ido, ia pun pergi mencari Vector. Para Centurion yang berjaga pun menjadi korban kemarahan Alita. Lalu ia pun berhasil masuk ke tempat Vector berada untuk menanyakan kebohongan yang dia buat untuk Hugo. Vector yang terpojok, ia pun menyangkalnya dan akan mengirimkan Hugo seperti Dr. Siren yang akan dikirimkan. Namun dalam bentuk, ya kalian lihat sendiri lah guys ya. Tak lama Grewiska pun datang dan berhasil menusukkan senjatanya pada Alita. Lalu kilas balik Alita pun muncul ingatan dulu ketika akan meruntuhkan Salem. Setelah itu terlihat luka pada Alita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu ia pun menghabisi Grewiska. Setelah itu ia pun memaksa Nova untuk berbicara. Dan akhirnya Nova pun berbicara melalui tubuh Vector. Nova pun tidak menyangka jika Alita bisa menghabisi Grewiska dan merubah Siren. Di akhir pembicaraan, Alita pun menghabisi Vector. Setelah itu, Dr. Ido pun menghubungi Alita dan mengabarkan jika Hugo mencoba pergi naik ke Salem. Alita pun bergegas menyusul Hugo dan mencoba menghentikannya untuk pergi ke Salem. Ia pun menjelaskan jika Nova ingin menggunakan Hugo untuk menangkap Alita. Lalu terlihat Nova yang mengawasi mereka di atas lalu melepaskan cincin dari pipa untuk menghentikan penyusup. Hugo pun tak mampu untuk menghindar dan tubuh cyborgnya pun hancur. Pada akhirnya Hugo pun harus terjatuh dan kemungkinan besar pasti meninggoy. Beberapa bulan pun terlewati dan terlihat Alita yang akan bertanding di motorball. Ia pun mengangkat senjatanya ke arah Salem dan di sisi lain Nova mengawasinya dari Salem. Lalu film pun selesai. Ya, jadi itulah alur cerita dari film Alita Battle Angel. Gimana menurut kalian guys? Sabrodo teuing mamang mah. Pokoknya yang suka video mamang silahkan di like aja ya, di komen, di subscribe. Dan yang tidak suka kasih sarannya saja buat mamang di komentar ya guys. Sekian dulu dari mamang undur diri dulu guys. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.